Baik, di sini kita akan membuat topologi sederhana. Sebagai pengenalan saja, di sini kita menggunakan satu buah router. Jadi kalau mau ganti nama routernya, kita bisa klik di sini, diganti. Kita langsung saja setting CLI-nya. Nah, di sini kita masuk ke CLI, klik No, atau bisa disingkat dengan N. Di sini kita klik Enable, bisa ketik juga conft atau konfigurasi terminal. Nah, kita sudah masuk ke mode global config untuk merouting, menambahkan IP address, dan yang lain-lain. Lalu kita masuk ke interface, tiga Ethernet 0/0, terus enter. Setelah itu kita exit. Setelah itu kita exit kembali. Dan setelah ini kita akan melakukan show. Langsung saja kita klik show run untuk bisa mengetahui kode konfigurasi yang ada. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada, nah, tidak terdapat IP address, no IP address, duplicate auto, dan lain-lain. Lalu kita masuk ke interface brief. Kita ketik ulang so IP interface. Setelah itu so IP interface brief. Baik, kita sudah masuk ke video nomor 2, yaitu tentang hostname, password, dan secret. Pertama-tama kita memasukkan enable terlebih dahulu seperti biasa. Setelah itu konfigurasi terminal, singkat saja dengan pengetikan conft. Setelah itu kita bisa mengetik hostname apapun. Saya di sini menggunakan hostname-nya Chelsea 01. Nah, jika sudah di enter, maka di situ routernya mengganti menjadi Chelsea
1. Sekarang kita ketik lagi enable password. Ini untuk password utama ya 123, sedangkan password ini ketik lagi enable secret yang berisikan 111 untuk password secret. Nah, setelah itu kita Ctrl Z saja atau bisa dengan exit. Terus kita exit lagi. Sudah seperti ini. Kita bisa mengetik lagi enable, lalu masukkan password. Jika sudah merasa benar password awal, berarti kita masukkan, karena di sini sudah kita masukkan secret, jadi password yang diketik apapun tidak akan nampak. Dan di sini sudah masuk dengan masukkan password yang awal. Kini kita akan masukkan, mencoba show run. Untuk melihat password yang belum dienkripsi. Nah, di sini akan terlihat password yang belum dienkripsi. Nah, setelah itu kita langsung coba konfigurasi terminal lagi. Lalu service password. Enkripsi. Nah, setelah seperti itu karena disitu pengetikannya salah, maka nanti kita harus mengetiknya dengan benar seperti ini, password encryption. Nah, exit. Setelah itu kita coba sauran lagi untuk melihat apakah password sudah terenkripsi atau belum. Nah, di sini password sudah terenkripsi, jadi sudah tidak terlihat lagi. Langsung saja di bagian 3 kita akan membahas tentang clock save dan delete. Di sini kita mengetik show clock untuk menampilkan waktu pada router kita, dan di situ waktunya salah. Lalu kita melakukan clock setting. Pengetikannya itu jam terlebih dahulu, setelah itu bulan, tanggal, setelahnya tahun, karena ini menggunakan sistem jam USA. Nah, setelah itu kita enter saja, lalu exit. Setelah itu kita ke physical, kita matikan routernya, lalu kita hidupkan kembali. Nah, setelah itu di sini akan kembali seperti awal banget ya. Nah, sekarang pertama kita ketik seperti biasa, ketik enable. Lalu setelah itu conft. Setelah config masuk, hasil. Setelah itu kita ketik hostname Chelsea. Nah, jika sudah berubah hostname-nya,
kita Ctrl Z saja atau bisa dengan exit. Setelah itu di sini kita ketik WR untuk write. Nah, kan di sini kan sudah tersimpan. Jadi walaupun kita matikan dan hidupkan lagi routernya, setting jam itu tidak berubah karena kita sudah save. Dan di sini kita seperti biasa menggunakan enable terlebih dahulu. Setelah itu kita mengetik WR untuk melakukan penghapusan kalimat yang berarti itu WR itu word eraser. Setelah dikonfirmasi kita bisa konfirmasi dengan enter. Setelah itu kita enter saja dan masukkan reload, lalu enter, maka ini akan memot seperti awal. Baik, di sini kita akan menambahkan IP address pada router. Nah, di sini kita menggunakan 2 buah router. Setelah itu kita hubungkan router tersebut dengan kabel dari router 0 ke router 1. Setelah itu kita masuk ke CLI dan mengisi seperti biasa. Lalu kita mengetik enable. Setelah itu conft untuk mengkonfigurasi terminal. Setelah itu masukkan interface gigabyte 0/0. Setelah itu lakukan ketik IP address. Untuk IP address sendiri teman-teman bisa langsung lihat di videonya saja ya. Setelah IP diketik, maka enter, terus ketik shutdown. Setelah ini kita akan melakukan ping dengan cara enter terlebih dahulu. Setelah itu ketik ping, lalu masukkan IP address yang telah teman-teman ketik sebelumnya. Jika sudah, lalu enter. Setelah itu teman-teman bisa mengulang step by step tersebut pada router satunya, yaitu memasukkan IP address dan memping IP address tersebut. Aja di sini kita akan bahas tentang konsep VLAN, yaitu di sini saya menggunakan satu switch dan device-nya saya menggunakan 2 PC dan 2 laptop. Untuk memudahkan penandaan, kita akan menggunakan warna. Kita klik tools, lalu klik ini ya, rectangle untuk warna, terus fill color. Setelah itu kita pilih warna yang mau kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan warna kuning dan yang satunya saya menggunakan warna biru ya teman-teman semua. Setelah itu kita hubungkan switch dengan device menggunakan ini kabel yang berbentuk halilintar saja supaya otomatis, dan teman-teman bisa hubungkan switch ke device 1, 2, dan seterusnya. Setelah kabel terhubung semua, maka kita melakukan konfigurasi di CLI di switch yang sudah kita buat. Seperti biasa kita masukkan enable terlebih dahulu. Setelah itu conft, lalu kita masukkan VLAN 10. Setelah itu kita enter.
Setelah itu kita tulis name dosen karena VLAN 10 kita gunakan untuk dosen. Setelah itu enter. Setelah enter kita exit saja. Setelah itu kita buat ulang, kita ketik VLAN 20, terus enter, terus name mahasiswa karena nama VLAN-nya kita buat nama mahasiswa. Setelah itu kita enter, lalu ketik exit. Apabila sudah, kita bisa klik show untuk melihatnya, yaitu show VLAN. Enter. Setelah itu maka akan muncul. Nah, di sini terdata. Jika sudah, kita langsung masuk ke konfigurasi terminal untuk melakukan input frekuensi dari masing-masing device. Karena di sini kita akan memasukkan frekuensi untuk device nomor 1, maka di sini kita ketik in F0/1. Setelah itu kita ketik SWMOA yang berarti switch mode access. Setelah itu kita ketik lagi SWA VLAN 10, lalu enter. Jika sudah, kita ketik exit. Nah, setelah itu kita buat ulang, yaitu in F0/2, terus bawahnya itu SWMOA, terus enter, terus nanti akan muncul lagi, terus kita ketik SWA VLAN 10 karena itu kan kita mau masukkan ke VLAN 10. Nah, untuk device selanjutnya, device 3 dan 4, teman-teman bisa lakuin cara yang sama, cuma menggunakan nanti di SWA-nya menggunakan VLAN 20 dan di awal itu menggunakan F0/nya 3 dan 4 gitu. Nah, setelah itu kan lakukan show VLAN untuk melihat apakah sudah masuk atau belum inputan tadi. Nah, di sini sudah masuk, itu untuk VLAN dosen menerima bagian frekuensi 0/1 dan 0/2, sedangkan untuk yang mahasiswa itu dapat frekuensi 0/3 dan 0/4. Seperti itu kawan-kawan. Setelah itu kita langsung masuk ke tiap device untuk mengkonfigurasi alamat IP atau IP address ya teman-teman. Nah, untuk alamat IP sendiri yang akan diketik, teman-teman bisa lihat saja di video alamat IP-nya berapa aja atau IP address-nya apa saja, dan juga subnetwork-nya berapa. Lalu proses itu dilakukan berulang pada keempat device ya teman-teman. Nah, jadi apabila di device 1 itu akhirnya .10.1, maka di device 2 itu .10.2 karena dia ada di VLAN 10. Nah, sedangkan untuk di VLAN 20 berarti ujungnya diganti dengan .20.3, .20.4 seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman, apabila sudah terisi, kita bisa melakukan step selanjutnya.
Nah iya, dikarenakan tadi switchnya kita belum save settingnya, maka di sini kita mau save dengan cara ketik write, atau bisa juga diketik dengan disingkat dengan WR. Nah setelah itu kita coba untuk melakukan ping untuk pengecekan apakah PC 1 dan 2 ini bisa terhubung. Kita buka command prompt, terus ping, masukkan IP address yang sudah teman-teman cantumkan pada step sebelumnya, setelah itu enter. Nah seperti ini ya teman-teman, apabila sudah terkoneksi. Di sini VLAN 10 sudah terkoneksi, lalu kita langsung saja melakukan pengulangan step pada VLAN 20 atau mahasiswa. Ketik yang sama, ping, masukkan IP address yang sudah teman-teman ketik sebelumnya. Jika sudah, langsung enter. Nah sepertinya di VLAN 20 juga sama ya teman-teman, itu sudah terkoneksi. Nah teman-teman, jadi kurang lebih penambahan IP address itu hanya seperti ini ya.